Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK YIN Langsa Aceh. Yang terhormat seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dedi Suwandi. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MA Sukasari, Kabupaten Subang. Sebagai mahasiswa PPG BES 3 Kementerian Agama RI tahun 2025, Mapel Al-Quran Hadis di LPTK YIN Langsa Aceh dengan NIM 107-202-520-523. Ya, pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 dengan materi pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mari saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Masya Allah, sudah terlihat Ananda sekalian, pemandangan yang indah di pagi hari ini. Ananda sekalian terlihat tampan dan cantik. Coba Bapak mau tanya, bagaimana kabarnya? Masya Allah, semangat sekali Ananda sekalian. Baik, hari ini Bapak mau tanya, hari apa ya? Di antara kalian ada yang tidak masuk sekolah, coba cek teman kelompoknya ataupun teman sebangkunya yang tidak masuk sekolah. Ada nggak? Nah. Dan semuanya terima kasih yang sudah datang ke sekolah. Untuk apa datang? Untuk belajar. Ya, untuk belajar, mencari ilmu, dan biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Coba biar kelihatan semangat, tepuk semangat ya, tepuk semangat, semangat, semangat. Gitu. Tepuk semangat. Nah, ulangi. Tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, ngat, Nah. Siap ya? Ulangi. Untuk belajar mencari ilmu dan biar menjadi anak soleh dan soleha. Coba biar kelihatan semangat, tepuk semangat, tepuk semangat, semangat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan semangat. Bapak mau cek nih kerapiannya, siapa yang piket hari ini. Bapak cek kerapian Ananda sekalian. Alhamdulillah kelas sudah pada bersih, pakaiannya pun bersih dan rapi-rapi, kelihatan cantik dan tampan. Alhamdulillah dalam keadaan semangat. Bapak mau cek kehadiran kalian. Tadi ada yang tidak hadir, alasannya mungkin sakit. Semoga yang sedang sakit cepat sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak cek kehadiran dulu ya. Alif Ibrahim, Eva Ulma, Pania Albi, Gias Hikmatiar, Intan Sahar, Ismi, Lisi, Muhammad, ya, bagus, Rahma Putra, Sophia Talita, Yusuf, Sapira, Jalpa, ya. Jadi yang nggak hadir sedang sakit ya. Tadi mudah-mudahan yang sedang sakit cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal. Siap untuk melaksanakan pembelajaran? Pembelajaran dengan penuh kebahagiaan. Insya Allah. Karena nyambut ilmu itu harus dengan hati yang bergembira.
Ya, harus ada berdoa agar kita dapat penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga karena ananda sekalian harus yakin kalau ketika kita mencari ilmu itu malaikat menaburkan rizki kepada kita semua. Tapi sebelum itu kita biasanya sebelum belajar ngapain dulu? Berdoa. Nah, siapa nih yang akan memimpin doanya? Rama, silakan. Mari kita berdoa semoga pembelajaran ini membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Coba silakan yang memimpin doa. Coba dipimpin berdoa sebelum belajar. Baik, ananda sekalian, bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini dalam materi pembelajaran Al-Quran adalah wahyu Allah. Bisa ananda sekalian melihat di layar ini pengertian dan nama-nama Al-Quran. Namun sebelumnya, apa sih tujuan kita dalam mempelajari pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran? Diharapkan kalian itu yang pertama, tujuan pembelajaran di sini menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Jadi kalian nanti bisa membedakan mana pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menjelaskan nama-nama Al-Quran. Ya, nama-nama Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dari tujuan pembelajaran di sini diharapkan kalian itu bisa menunjukkan perilaku. Perilaku yang bagaimana? Perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran terkait tema pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran. Ada 3 tujuan di sini. Kalian bisa menerapkan dan bisa melaksanakan dalam pembelajaran nanti baik di kelas ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Al-Quran bagi umat muslim itu sangat dekat, sangat lekat ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian ketika mendengar kata Al-Quran, yang terlintas dalam benak kalian kira-kira apa? Misalnya, yang terbenak di dalam pemikiran kalian, kira-kira Al-Quran itu apa? Ya, pedoman Al-Quran bagi umat muslim sangat dekat dan lekat. Dalam kehidupan sehari, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, ketika kita mendengar kata Al-Quran, yang terlintas di dalam benak kita, di dalam benak kalian, kira-kira yang mengatakan bahwa Al-Quran itu apa sih? Kalam Allah, pedoman hidup. Yang mana semua jawaban itu benar adanya. Ananda sekalian, dan sangat dapat
mewakili definisi Al-Quran. Tetapi untuk dapat mengenal lebih dekat, kita perlu menelisik tentang pengertian Al-Quran, ya, tentang pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Nah, di sini para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa pendapat tentang pengertian Al-Quran. Tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Nah, bisa dilihat di PowerPoint. Yang pertama, itu pengertian Al-Quran di sini ada 5 ulama menerangkan ada beberapa pengertian Al-Quran yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Al-Lihyani. Bagaimana menurut Al-Lihyani? Nah, Ananda sekalian, kalau menurut Al-Lihyani, itu kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il. Fi'il di sini nanti kata Quran, fi'il qara'a, artinya membaca. Nah, bisa kalian dilihat di sini, ya. Nah, ini pengertian Al-Quran. Cara kebahasaan menurut pendapat Al-Lihyani, bentuk masdar dari kata qara'a. Di sini qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Nah, Qur'an ini tertera dalam surat Al-Qiyamah, dalam keterangan surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Di sini, inna alaina jam'ata wa Qur'ana. Wa Qur'ana, Qur'an. Jadi artinya membaca. Nah, dengan perubahan kata atau tafsir qara'a yaqra'u Qur'anan, dari ayat tersebut Quran artinya adalah bacaan yang bermakna. Bacaan yang bermakna. Yang bermakna isim maf'ul atau makra'un. Artinya dibaca. Membaca, dibaca karena Al-Quran itu dibaca. Maka dinamailah Al-Quran. Itu menurut para ulama, menurut ulama Al-Lihyani yang wafat tahun 2015. Kemudian, nah, Ananda sekalian, pengertian Al-Quran yang kedua. Pengertian Al-Quran yang kedua menurut Al-Asy'ari. Ya. Pengertian Al-Quran yang kedua menurut Al-Asy'ari. Nah, kata tersebut Ananda sekalian, selanjutnya kata Al-Quran tadi untuk di kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, tentu saja kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat ini Ananda sekalian tentu saja berdasarkan firman Allah sebagaimana yang termaksud di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Baik, Ananda sekalian, pengertian Al-Quran yang kedua menurut Al-Asy'ari. Nah, Ananda sekalian, kalau menurut Al-Asy'ari, kata Quran ini berasal dari lafaz korona. Lafaz korona di sini, korona yakronu, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengingat tentu saja bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya di sini, ayat-ayatnya dan huruf-huruf Al-Quran beriringan dan saling digabungkan. Itu menurut Al-Asy'ari. Kemudian Ananda sekalian, berikut pendapat yang ketiga, pengertian Al-Quran menurut Al-Fara. Nah, Ananda sekalian, kata Quran menurut Al-Fara berasal dari lafaz Qur'an. Qur'in. Bentuk jamak, berasal dari lafaz Qur'an yang merupakan jamak. Jamak dari korina.
Qoro'an, korina, indikator itu jamaah. Yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan. Dan kemudian dijadikan lagi bagi kalamullah, nama Al-Quran itu nama kalamullah yang diturunkan kepada. Pengertian Al-Quran yang keempat menurut pendapat Az-Zujjaj. Nah, ananda sekalian, kata Quran menurut Az-Zujjaj adalah kata sifat dari Al-Qoro yang sewajan atau seimbang. Dengan kata fu'an yang artinya az-zam'u atau kumpulan. Nah, selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, kemudian memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan kitab suci yang kelima ananda sekalian adalah menurut pendapat Asy-Syafi'i. Nah, kalau kata Asy-Syafi'i, Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqaq dari kata apapun, dan memang sejak awal digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Jelas sekali ya ananda sekalian bahwa perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan juga perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur atau sifat-sifat atau aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Maka dari beberapa para ulama, dari 5 ulama yang berbeda tentang pengertian Al-Quran secara bahasa itu berbeda-beda. Demikian ananda sekalian, beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara etimologi atau bahasa, baik dari pendapat yang disampaikan oleh 5 pendapat para ulama. Yang pertama, ini adalah para ulama yang mengatakan Al-Quran adalah dibaca. Itu menurut pendapat ulama Al-Lihyani. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat Al-Fara. Yang keempat, menurut pendapat Az-Zujjaj. Dan yang kelima, ini menurut pendapat ulama Asy-Syafi'i. Nah, kelima ini sudah jelas ya. Baik ananda sekalian, itu beberapa pengertian tentang Al-Quran menurut pendapat para ulama. Kemudian secara istilah, ada beberapa pendapat Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut istilah. Ini ada tiga ulama yang menyatakan bahwa pendapat Al-Quran secara istilah.
Baiklah, itu ananda sekalian, pengertian Al-Quran menurut etimologi atau bahasa. Dari 5 pendapat para ulama. Untuk selanjutnya, Al-Quran, pengertian Al-Quran secara terminologi. Pengertian Al-Quran secara terminologi ataupun istilah itu ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudairibek, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menurut Syekh Subhi Saleh, yang kedua menurut Syekh Subhi Saleh menyatakan bahwa Al-Quran secara istilah adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf yang disampaikan dengan cara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Nah, Anda sekalian, yang ketiga menurut Syekh Muhammad Abduh, bahwa Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalkannya. Jadi itulah beberapa pengertian Al-Quran secara istilah. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang terakhir, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Itulah ananda sekalian kesimpulan daripada pengertian Al-Quran. Untuk selanjutnya kita akan membahas nama-nama Al-Quran.
Baiklah Ananda sekalian, untuk selanjutnya materi berkaitan dengan nama-nama Al-Quran. Bahwa perlu diketahui bahwa nama-nama Al-Quran yang sudah tertera pada materi pembelajaran ini, yang pertama Al-Quran, artinya nama yang paling populer. Yang kedua Alkitab, yang artinya Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Nama Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan, artinya pembeda. Yang keempat Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Dan yang kelima, nama Al-Quran yang kelima adalah At-Tanjil, artinya diturunkan. Nah, dari kelima ini Ananda sekalian bisa mempraktekkan mana yang termasuk nama-nama Al-Quran dan bukan yang termasuk nama-nama Al-Quran. Kita tempatkan di sebuah taman Al-Quran ini. Yang masuk dalam nama Al-Quran kita tempatkan di kelompok B, artinya benar. Yang bukan nama Al-Quran di kelompok S, artinya salah. Bapak akan bagikan kepada Anda sekalian terdiri dari 4 kelompok ini. Silakan didiskusikan mana yang masuk Al-Quran, nama-nama Al-Quran, ataupun yang tidak masuk dalam nama-nama Al-Quran. Baiklah Anda sekalian, dari penjelasan tentang pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama, juga menurut istilah dari ketiga pendapat ini, juga nama-nama Al-Quran. Supaya kalian lebih paham lagi, Bapak akan bagikan kuis tes per kelompok. Bapak bagikan, ini nanti diisi menurut pendapat kalian apa yang paling tepat untuk mengisi soal-soal yang ada di sini. Silahkan Ananda sekalian diisi, didiskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti setelah bisa mengisi, berarti Ananda sekalian sudah paham materi pembelajaran ini.